Jangan biarkan emosi negatifmu berlarut-larut. Jika kamu merasa frustasi atau marah atau sakit hati, misalnya, akui saja perasaan itu. Halo semua, selamat datang lagi di Avalon 444 Tarot Channel. Saya dengan Evi yang akan menyampaikan pesan kolektif yang kamu butuhkan, bukan hanya yang ingin kamu dengar ya. Ambil saja yang resonate, tinggalkan yang tidak, jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu. Untuk yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Untuk yang baru datang, welcome. Dan untuk yang belum subscribe, jika pembacaan di sini resonate, silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya, juga di like, di komen ya. Dan di share juga, karena bukan hanya untuk pertumbuhan channel aja, ini pun juga akan membantu saya untuk tetap bisa terhubung dengan energi kamu. Dan kalau kamu menyenangkan hati orang, insya Allah berkah juga datang, enteng juga buat kamu ya. Oke, seperti biasa saya sudah channeling dan pre-shuffle sebelumnya, dan ini kartunya yang keluar. The World, The Star, dan King of Pentacles. Jadi energi yang terkolek di sini untuk kamu nih yang masih mungkin nyimpan rasa sakit pasca perpisahan atau pasca perceraian. Di sini kelihatannya kamu lagi ada di fase yang sebenarnya sudah selesai ya, tapi proses healingnya dari dalam masih berjalan kelihatannya. Jadi bukan keinginan untuk balik lagi ya, bukan yang masih berharap juga, tapi lebih kepada menyadari itu sudah berakhir dan saya harus move on gitu ya. Dan dengan The World ini, penutupan siklus besar sudah terjadi ya. Hubungan ini bukan yang ringan, saya tahu, jadi wajar kalau efeknya juga nggak bisa langsung hilang ya. Ya, di sini ada bagian dari diri kamu yang mungkin sekarang seperti mati rasa ya. Kalau ingat kejadian itu lagi, kamu mungkin prefer untuk melupakan saja. Tapi melupakan atau menolak saat kita secara emosi itu ke-trigger ya, terus tidak memprosesnya dari akar gitu ya, itu seperti kita skip satu proses dalam healing gitu. Ya betul, bagus kalau kita nggak ke-trigger keluar gitu ya, bereaksi keluar, tapi bukan berarti juga kita nggak memproses ke dalamnya ya, ke dalam diri. Emang betul sakit kalau mau nginget-nginget kejadian itu lagi ya, dan emang rasanya nggak nyaman. Ya mungkin kamu prefer sekarang hanya ingin cepat-cepat maju aja deh. Tapi subconsciously, secara di bawah sadar gitu ya, bisa jadi masih ada nyimpen kepahitan, masih nyimpen rasa benci mungkin. Itu wajar ya, bukannya saya ngejudge gitu, enggak. Wajar, saya juga ngalamin gitu kok. Masih nyimpan marah, mungkin ya, kecewa atau jijik gitu bahkan. Ya intinya masih nggak terima dengan perlakuan dia ya. Egonya masih ke-trigger walaupun itu nggak keluar ya. Tapi di dalam kamu masih nyimpen. Mungkin kamu masih kesel kalau ingat gimana dia memperlakukan kamu dengan cara-cara manipulatifnya, atau waktu dia mengkhianati kamu ya. Atau apapun yang bikin kamu masih suka ke-trigger kalau keingetan itu ya. Ya, coba cek lagi ke dalam diri kamu, masih ada nggak? Ya kalau nggak ada, abaikan aja pesan ini ya. Mungkin buat yang lain. Ya kalau emang ada, emang butuh waktu untuk bisa menerima itu. Nggak mudah, nggak cepet juga ya. Wajar. Apalagi kalau dalam ya. Emang perlu waktu lebih lama untuk sepenuhnya bisa kamu proses emosi-emosi itu. Biarkan dirasakan semua sakitnya itu ya. Keluarkan semua emosi terpendam, proses, nggak perlu ditolak-tolak. Tapi justru diakui kalau itu memang menyakitkan. Ya, karena kita punya perasaan, kita punya emosi ya. Mungkin kita juga rentan. Akui aja itu. Ya, kemudian dibawa pada kesadaran, mengambil dari perspektif yang lebih tinggi, ya, bahwa kejadian itu adalah bagian dari pelajaran hidup kita, menerima bahwa itu adalah hanya bagian kecil dari perjalanan hidup yang perlu untuk kita lewati, gitu ya. Ya, untuk mendapat pengalaman hidup,
kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam, untuk lebih mengenal lagi kelebihan dan kekurangan diri apa aja, ya kan? Ya begitu terus prosesnya, tiap kali ke-trigger jangan diabaikan emosinya. Di sini pesannya ya, jangan diumpetin gitu. Karena itu bagian dari proses healing ya. Akan lama lagi nanti proses healingnya kalau kita belum memproses itu sampai benar-benar habis. Ya cirinya habis itu kalau keinget lagi, perasaan kamu udah netral aja. Nggak ke-trigger lagi, nggak ada timbul rasa sakit atau marah atau apapun, dan kamu tahu value diri kamu, batasan kamu sampai di mana, nggak perlu terjebak lagi dalam reaksi, netral aja gitu. Itu cirinya kalau kita udah benar-benar healing ya. Ya ingat aja, mengakui dan memproses emosi negatif itu bukan buat mereka, tapi buat kepentingan diri kita sendiri ya. Justru kalau rasa marah atau yang lain-lain itu nggak kita proses, terus tanpa sadar itu kita pendem, disimpan, nanti keulang lagi triggernya itu. Ya, kita ingat-ingat terus sakitnya, bete-nya, dan itu bisa mengendap di badan, ya, dan berpotensi bisa menjadi penyakit fisik malahan. Ya, memang perlu berulang-ulang untuk memproses itu ya, merasakan bahwa pada kesadaran kemudian melepas, ikhlas ya. Nggak cuma sekali dua kali memang, mungkin butuh waktu tahunan kalau emang itu dalam ya. Ya ibaratnya lagi buka lapisan bawang bombay satu persatu gitu ya, sambil nangis gitu ya. Nah, buka satu-satu sampai yang paling tengah itu, sampai dalam, sampai nggak ada sisa lagi. Dan semesta akan menguji itu terus sampai kita bisa benar-benar ikhlas melepaskan ya. Karena waktu itu sepertinya bukan sedih biasa ya, ada rasa kehilangan yang cukup dalam yang mungkin nggak semua orang ngerti seberapa beratnya pengalaman itu buat kamu ya. Jadi ini bukan healing yang instan, dan menariknya dari pengalaman itu kamu akan mengalami transformasi lapis demi lapis. Udah ya, transformasinya udah, tapi akan terus ya, lapis demi lapis, transform lagi jadi transformer gitu ya. Lalu kemudian di sini saya lihat secara finansial kamu sebenarnya masih cukup stabil ya. Jadi sekarang fokus kamu bukan lagi bertahan, tapi lebih kepada membangun ulang diri kamu dari dalam yang sempat hancur ya. Dan bedanya sekarang kamu nggak lagi tenggelam di kesedihan itu, dan kelihatannya juga kamu lagi mulai lebih perhatian pada diri sendiri, entah itu merawat tubuh, atau penampilan, atau kesehatan kamu, atau sekedar mencoba jadi versi diri kamu yang lebih baik gitu ya. Ya ini bagian dari evolving proses kamu. Nih, mungkin di sini ada yang suka jogging, mungkin juga ada yang having fun sama teman-teman dekat, karaokean mungkin ya. That's good ya. Nyanyi juga akan bisa bantu ngelepas emosi terpendam kan. Dan kamu belajar satu hal yang gak gampang di sini, yaitu merasa nyaman di situasi yang sebenarnya gak nyaman buat kamu ya. Jadi kalau sekarang rasanya masih naik, turun, ya gak apa-apa ya. Itu pertanda kalau kamu lagi beneran ngelewatin prosesnya gitu ya. Terus di sini semesta juga menunjukkan arah kamu ke depan ya, untuk menjadi pribadi yang lebih stabil, mandiri, baik itu secara emosi maupun secara fisik, dunia materi kamu ya. Kamu punya kontrol nantinya atas hidup kamu sendiri. Mungkin sekarang juga udah mulai ya. Ya kalau ada pikiran-pikiran yang kadang masih ganggu, kayak sisa ego, sisa luka, atau mungkin rasa pengen menang dari situasi yang dulu, itu normal ya. Atau mungkin masih ada sedikit rasa takut untuk menjelajahi sesuatu yang baru. Di sini bisa jadi kamu lagi mulai bisnis baru mungkin. Ya semesta tahu kamu sudah bekerja keras ya. Tetap termotivasi untuk mencapai tujuan finansial kamu. Pupuk lagi rasa keyakinan dari dalam diri kamu. Kemudian tetap bersabar karena semuanya butuh waktu katanya ya. Ya kan kalau nanam bibit hari ini dan kelihatannya pertumbuhannya lambat,
Itu kan mungkin kamu bisa cari tahu di mana letak kesalahannya, ya. Apa yang perlu diadaptasi, apakah tanahnya, yang salah medianya itu ya, apakah nyiramnya kebanyakan, apa kurang air, atau kebanyakan sinar matahari, atau yang lain, ya. Jadi coba sesuaikan, beradaptasi, manfaatkan itu untuk belajar ya, untuk penyesuaian ya demi menggapai mimpi-mimpi kamu ya kan, dan juga bersabar ya. Bibit butuh waktu untuk bertumbuh kan, dan tetap selaraskan frekuensi kamu juga. Jangan lupa ya, kayak tadi memproses emosi terpendam yang tadi kita bahas di awal itu ya, itu juga salah satu proses untuk menyelaraskan frekuensi kita ya. Ya ibaratnya kalau kita lihat tanaman di halaman gitu ya, memang yang paling menonjol kelihatan secara visual gitu kan bunganya ya. Tapi kan kalau nggak berbunga itu kan bukan berarti nggak ada pertumbuhan ya kan. Bisa jadi kamu lagi ada di fase bibit yang kecil, yang baru tumbuh, yang lagi menumbuhkan akar-akar di dalam, menguatkan akar di dalam, yang dari permukaan tuh nggak kelihatan ya, atau butuh sedikit penyesuaian yang tadi ya. Jadi energi ini kayak ngingetin kamu pelan-pelan, kamu nggak perlu buru-buru buktikan apa-apa ke siapapun ya, nggak perlu. Yang penting sekarang kamu lagi terus berproses, membangun sesuatu yang lebih stabil buat diri kamu sendiri ya. Jadi kamu lagi jalan keluar dengan cara yang lebih real, yang otentik, yang jujur, yang mungkin nggak selalu nyaman, tapi kuat ya. Dan pelan-pelan kamu lagi jadi versi diri kamu yang jauh lebih grounded, lebih mandiri, dan lebih tenang gitu ya. Kita lihat ada tambahan apa dari oracle-nya. Bentar. Semesta, ada tambahan apa untuk kolektif pada saat ini? Terima kasih. Wish granted. Hasilnya mungkin tidak persis seperti apa yang kamu inginkan, tapi ini yang kamu butuhkan. Your wish granted ya. Dijamin harapan-harapanmu itu. So, highest good. Rangkulah perjalanan dengan keterbukaan, percaya kepada semesta yang memimpinmu kepada pemenuhan yang paling tinggi, yang paling besar. Pemenuhan dari dalam, kepuasan dari dalam. Abundance itu nggak hanya berwujud materi saja ya, tapi dari dalam juga abundance yang akan dipersiapkan semesta buat kamu. Carilah keseimbangan dalam cinta dan karir. Menyelaraskan timbangan batinmu untuk mempertimbangkan keputusan dengan hati dan pikiran. Balance ya. Ini panggilan harmoni ya. Rangkulah kesetaraan dan kejarlah keadilan ya. Menyelaraskan energi untuk mewujudkan hasil yang seimbang dan adil. Ya, sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing ya. Yang penting balance. Balance dalam apa? Dalam apapun ya. Antara usaha dan pendapatan, baik antara tadi pertimbangan menggunakan logika atau menggunakan hati. Apalagi pesan untuk kolektif saat ini semesta. Terima kasih. Apalagi pesan yang just go with it. Ya. Rangkulah spontanitas dan percaya pada perjalanannya. Tetaplah terbuka pada twist. Tadi ya, adaptasi ya, yang tak terduga ya. Belokan-belokan yang gak terduga sepanjang jalan. Jadi just go with it. Kalau ada challenge, sesuaikan gitu ya. Gentle release. Biarkan dirimu berserah kepada flow kehidupan yang misterius. Enjoy, fun ya. Dibawa fun, gak usah dibawa stres. Carilah bimbingan dengan hati terbuka.
Bersiaplah untuk belajar dan bertumbuh dari kebijaksanaan yang ditawarkan oleh orang lain, ya. Konfirmasi yang tadi ya. Carilah bimbingan dari teman-teman yang kamu percaya atau mentor untuk membantu kamu. Semesta ada pesan tambahan apa lagi untuk kolektif? Apa yang dibutuhkan kolektif saat ini? Terima kasih. Jangan biarkan emosi negatifmu berlarut-larut. Jika kamu merasa frustasi atau marah atau sakit hati, misalnya, akui saja perasaan itu, alih-alih melawan perasaanmu, ikuti dan atasi perasaan tersebut. Kemudian, healing yang sejati dapat betul-betul dimulai. Konfirmasi, terima kasih semesta. Dirasakan, diakui, diproses, dilepas. Ada tambahan apa lagi? Apalagi yang dibutuhkan oleh kolektif saat ini? Semesta satu lagi, terima kasih. Kamu perlu mengabaikan apa yang dilakukan atau dicapai oleh orang lain. Mungkin mantan kamu juga ya. Hidupmu adalah tentang melampaui batasan diri sendiri. Konfirmasi lagi ya. Dan terus berkembang untuk menjalani hidup terbaik kamu. Kamu tidak bersaing dengan siapapun, rencanakan untuk melampaui pencapaian kamu di masa lalu, bukan dengan orang lain. Ya, terima kasih semesta. Ya, itu saja pembacaan kolektif kali ini. Jika ini resonate, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Terima kasih. Peace, love, and light. Bye.